Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Odi Berry. Jadi di kesempatan kali ini aku dapetin kartu grafis yang istimewa guys. Asus TUF GeForce GTX 1650 GDDR6 dan ini yang versi Ultimate Edition ya. Jadi dia memiliki arsitektur dari RTX 2060 yaitu yang memiliki 10.800 juta transistor, dan di website Test Power Up itu disitu tertera bahwa dia memiliki ray tracing core first gen ya. Tapi ya itu tetap bisa dibuktikan dari game-game yang kalian mainkan nanti guys. Seperti ini untuk spesifikasinya. TUF GTX 1650 O4 GD6P Gaming ya. Jadi ada embel-embel P Gaming seperti itu guys. Garansi resmi Sinex Metro Data Indonesia. Ini kalau aku cek di website per November 2024 nih guys. Oke, jadi ini untuk X user upgrade dan kondisinya juga first hand user, kinyis-kinyis like new tentunya. Mantap jiwa, langsung aja kita unboxing ya guys ya. Oke. Sama di sini ada ketentuan warranty card ya. Ketentuan warranty card Asus Indonesia, ada thank you card, ada speed setup ya, manual book wah. Ada anti static back asli bawaannya, ini berbentuknya landscape. Kemudian ada spons penutup bagian atas, kartu grafis ya. Dan ya udah itu doang guys. Kita coba keluarkan kartu grafisnya terlebih dahulu. Kita taruh sini. Tetap jiwa berkawa-kawa. Oke, kita intip di sini untuk desain kartu grafis Asus TUF itu memang, sorry ada becak lewat guys. Jadi ini untuk desain kartu grafis Asus TUF ini benar-benar tough banget ya, mantep banget, build quality-nya udah nggak perlu ditanya lagi untuk brand TUF ini, dengan desain dual fan, kipasnya ini powerful. Jadi waktu kalian nyalain PC dia ada teknologi self test yang akan berputar kencang selama 1 detik ya untuk menginisialisasi seperti itu. Dan di sini PCI Express-nya generasinya 3.0 tentunya untuk arsitektur touring ya. Yang istimewa untuk ini udah ultimate ya, DirectX 12 Ultimate. Dan untuk di bagian komponen tentunya udah high quality, dilengkapi dengan copper plate, gold plate atau apapun itu, dengan nampin power TDP under 100 watt TDP, mantap. Dan bisa dilihat di sini untuk bagian e-house-nya juga mantul jewel, mulus bening pokoknya guys. Oke, untuk kebutuhan display di sini dilengkapi dengan 3 port display ya, ada DVI port, display port, dan HDMI port ya. Dengan platnya ini fix, mulus banget karena plastiknya juga masih belum dilepas ya, masih tertempel, jadi sangat melindungi banget untuk kartu grafisnya. Kemudian untuk di bagian plat strong backbone-nya ini juga mulus bening, segel dari pabrikan utuh ya. Untuk serial number unit dan box udah aku pastiin sama, ini agak luntur tapi sama guys, sudah aku cek juga di website. Mantap jiwa. Di sini ada segel pembeliannya per bulan November ya guys ya, 2024 udah ada centangnya guys. Oke, kita akan langsung tes aja kartu grafis ini. Kita akan lihat bagaimana performa dan kesehatan kartu grafisnya guys. Let's go. Nice ya, kipas on Asus TUF GTX 1650 P Gaming 6 pin power, garansi November 2024, segel utuh ya. Nice. TDP di 128 watt. DisplayPort HDMI tertancap dengan baik ya. Dan monitor juga udah tampil, DisplayPort dan HDMI, atas DisplayPort, bawah HDMI. Suhu di 38 derajat Celcius di jam setengah 3 ya, lagi terik-teriknya, berjalan di 165 Hz 80p. Suhu di 36 derajat sampai 38, menggigil parah ya. Kita spesifikasikan ke kartu grafisnya ya. Kita reload. Terus kita buka MSI Afterburner juga. Semua software pendukung kita pakai untuk monitoring ya tentunya. Ntar kita sambil load tipis-tipis karena kita load 3D Mark dari Steam. Ini GPU Z ya, taruh sini. Terus juga kita lihat MSI Afterburner nih berjalan default, no overclock ya, 0 millivolt. Kita coba look up terlebih dahulu untuk spesifikasi kartu grafisnya. Jadi ini versi yang P Gaming ya, jadi untuk premiumnya si Asus TUF ya.
Kenapa aku bilang premium? Jadi sudah beberapa kali aku bikin videonya kartu grafis ini arsitektur touring, tapi dia yang spesial memiliki transistor itu 10.800 juta transistor. Jadi kayak RTX 2060. DirectX-nya udah 12 Ultimate ya. Tentunya untuk pixel rate, kemudian untuk floating point dan texture rate-nya itu lebih besar daripada yang biasa, terutama untuk GPU turbonya juga. Ini untuk board design, clock speed, memori, GDDR6, theoretical performance, render config semua sesuai. Dan yang istimewa kartu grafis ini ada ray tracing core first gen ya, entah itu real atau enggak, tapi dari secara database itu dia memiliki ray tracing core first gen karena arsitekturnya kayak yang di RTX. Tensor core second gen, encoder udah gen 7 terbarunya di arsitektur touring, dan decoder gen 4 ya. Mantap. Kita langsung tes benchmark ya. Kita akan lihat bagaimanakah kondisi kesehatan dari kartu grafisnya dan performanya saat kita load di 99% ya. Kita jalanin Firestrike aja di 1080p. Kalau kita lihat di GPU fan di situ berputar di 1100 rpm atau 24 rpm secara presentase, itu semua sama baik minimum, current dan maksimumnya saat kondisi idle ya. Dan TDP-nya di 18 watt TDP sampai 32 watt TDP ya. Kita akan start jalanin benchmark di 41 derajat Celcius ya. Ini kondisi benar-benar lagi panas terik luar biasa dan tanpa air conditioner ya, tanpa AC. Oke, kita start Firestrike graphic test 1. TDP terlihat 132 watt GDP. Kita keluarin on screen display 48 derajat Celcius ya. Dan juga di 48 fps tadi sudah dapat 400 frame, 500 frame. Load di 220 watt TDP. Load di 98%, clock speednya di 2000, 96 watt, under 100 ya. Udah dapat 1000 frame. Ya di sini kelihatan ya gambarnya lebih bagus karena dia memiliki floating point dan pixel rate serta texture rate yang lebih tinggi dari seri GDDR6 yang lainnya ya. Terpaut sedikit lah seperti itu. Lanjut ke Firestrike graphic test 2. Kita cekidot. Nice, 50 derajat Celcius, 97-98%, dan dapat 36 fps dengan frame sudah 400-an ya. Kipasnya juga super bersenyap tentunya karena berjalan stay masih di 24% performance di 1100 sekian rpm. Mantel jewel terkuul-kuul. Powernya di 97 watt TDP. Jadi loadnya itu range di 97-98 lah ya untuk full loadnya, tapi lebih sering di 96 gitu karena sudah bisa mengakomodir Firestrike ini dengan sangat mulus. No line, no stuttering, no artifact, no calling bind dari kipasnya ya. Jadi super bersenyap juga, mantap pokoknya guys. Lanjut ke physics test nih. Jadi physics test ini menggunakan CPU. Kartu grafis akan idle stay biasanya di range 10-30% performance, sisanya menggunakan prosesor karena di sini bisa tembus di 70-an fps untuk menjalani CPU test. Bisa dilihat kan di situ kartu grafis hanya di 19% sampai 20% ya. Mentok di 38%. Nice. Oke, ini yang terakhir combine test seri GTX 1650 GDDR6. Biasanya sih dapat 15 fps ya, 15 fps-an. Itu untuk varian yang terakhir aku tes itu juga dari Asus dual ya. Nah ini aku tes yang versi TUF nih, tertingginya, kasta tertingginya dari GTX 1650. Startnya di berapa? 18 men, 18 fps. Startnya udah di 18. Oke, kita tunggu. 59 derajat Celcius aja, under 60 ya, masih di 60 lah mentok. 19, 20 tertinggi guys. Ya terpaut sedikit lah ya. Biasanya kalau yang biasa itu GDDR6 biasa itu dapat 19, 18 itu udah tinggi. Nah ini bisa tembus 20 dan suhunya anteng hanya di 62 derajat Celcius. Predikatnya good ya untuk kartu grafisnya. Di sini stabil, GPU clocknya di 2025 full load, memori clocknya di 1500-an. Kita compare reset online langsung aja. Kita validasi hasilnya. Valid reset better than apakah 36 ke atas? 47 men, gak ada obat. Better than 47% overall reset nih. Gokil deh guys. Biasanya rata-rata aku tes di 36 ya, 37, 38 ini bisa 47 of all reset ya. Dan suhunya juga under 60, menggigil parah. Average temperatur nih kondisi aku tes juga lagi bener-bener panas ya, suasananya, udaranya.
Kalau kita lihat di sini tes 1 shift 54, tes 2 62, tes 3 di 61 derajat Celcius, fix 62 adalah suhu tertinggi untuk tes kartu grafis dari Asus TUF ini, dan sensornya juga di sini memiliki hasil yang sama antara tes power dan hardware info. Intinya kartu grafis ini memiliki performa yang mantul jiwel ya. Kipas muternya maksimal di 30%, dimana idle-nya di 26%, 27%, gapnya hanya 3%, dan itu sangat gokil parah guys, dengan TDP di 101 watt TDP maksimal ya guys ya. Dan ini udah kembali ke 19 watt TDP lagi, jadi super duper hemat daya guys. Untuk menopang produktivitas kalian tuh mantul jiwa guys untuk kartu grafis ini. Oke, buat kalian yang butuh kartu grafis bisa mampir ke Lapak Oliver guys. Ditunggu cicet-cicetnya, check outnya. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Makasih banyak udah support, like, comment, follow sosial media aku. Makasih banyak. Pokoknya guys, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.